Ada kasus penculikan seorang perempuan yang kisahnya ini sangat tragis. Dia diculik selama 7 tahun, disekap di dalam peti selama 7 tahun guys. 7 tahun sekap dalam peti, gila. Perempuan ini bernama Constant. Karena kasus ini menggemparkan dunia di California pada abad 19, dan sampai-sampai kasus ini sampai diangkat menjadi film. Nama filmnya itu The Girl in the Box. The Girl in the Box. Penculikan ini berawal dari Wallenstein ingin datang ke acara ulang tahunnya kawannya. Nah, alih-alih dia ini mencari tumpangan, dia dapat tumpangan dari keluarga Hawker yang suaminya Cameron, istrinya Janice ya, Janice. Di dalam mobil itu ada si bayi yang digendong sama Janice. Nah, si Homer ini menawarkan pada Constant untuk ikut tumpangan. Constant sih percaya aja karena dia ngelihat dalam mobil itu Janice membawa seorang bayi, jadi nggak ada rasa curiga nih. Ini langsung ikut aja. Jadi nggak, ya wajar sih kalau dia ngerasa aman karena ada si istrinya Janice ini bawa seorang bayi. Jadi ini berarti dia berpikir kalau itu dia tuh orang baik-baik. Jadi dia percaya aja, jadi ikut. Next, di Red Bluff, California. Gila sekali bahasa gua. Ini awal kasus dimulainya pada tanggal 19 Mei 1977. Dan ternyata ia malah dibawa ke rumah yang sangat kecil. Saat itu dia baru sadar kalau dia sedang diculik. Gua kira yang culik ini si Hawker ini tanpa pengetahuan dari si Janice, tapi ternyata si Janice juga ini ikut terlibat dalam penculikannya si Wallenstein ini. Dua keluarga menculik seorang wanita, tujuannya ini apa? Ya, kita lanjut dulu. Tapi istrinya juga terlibat dalam kasus penculikan ini oleh Hawker. Si Wallenstein ini dijadikan sebagai budak itulah, paham lah, yang 18 tahun ke atas, paham bang? Ya enggak loh, si Janice ini apa nggak ngerasa risih dengan tingkah lakunya si Hawker ini? Ini dia ini istrinya loh, apa nggak ngerasa risih atau gimana ya? Nah, sakit jiwa nih tuyul. Wallenstein ini berharap menumpang untuk datang ke pesta si kawannya. Dikurung hidup-hidup selama 23 jam di dalam kotak peti selama 7 tahun. Dalam kotak peti selama 7 tahun. Hawker ini membangun sebuah kotak peti yang diletakkan di bawah ranjangnya si keluarga Hawker ini. Dan selama Wallenstein ini dikurung di dalam peti itu, di bawah ranjang itu, mereka berdua tuh melakukan hubungan. Nah, ini hubungan kayak gitulah. Nah, si Wallenstein ini pokoknya selama 23 jam dikurung di situ. Si suami istri penculik ini, dia melakukan hal seperti itu di atas ranjangnya, di bawah peti yang gelap engap. Gak kebayang pasnya gimana. Next, yang pernah ngerasain, kira-kira yang pernah nyumput di bawah kolong amben kasur, entah. Wallenstein ini nyaris tak bisa bergerak di dalam peti ini karena terlalu sempitnya si kotak peti ini. Bayangin, pernah nggak kalian
ngumpul di bawah kasur itu rasanya gimana. Yang pernah waktu kecil biasanya yang nama seperti itu yang suka yang main suka tukar itu apa ya namanya ya, sumput-sumputan apa petak umpet ya, petak umpet. Oh, akan wajan jika kalau konstan ini ingin membuang air untuk sebagai toiletnya melalui lubang kecil di dalam, melalui lubang kecil di kotaknya itu dikasih kipas angin agar ada udara masuk, tapi panasnya di kotak peti itu sama aja 38 derajat Celcius di musim panas. Dilarang untuk bersuara selama dia di dalam kotak peti itu. Kok mau ya, nggak jerit atau gimana? Oh, tapi nanti ini kan di tempat yang terpencil, jadi percuma ding kalau dia jerit. Konstan ini dikeluarkan dalam kotak peti itu kalau cuma disiksa, diperkosa, disetrum, dijadiin budak sebagai yang tadi itu, budak yang kayaknya nggak pantas diomongin. Si Hawker ini, keluarga Hawker ini yang sebagai yang laki ini namanya Cameron ya. Kalau yang istrinya tadi Janice, si Cameron ini nggak puas, udah nggak, masih tetap nggak puas, udah nyiksa, udah dijadikan sebagai si Cameron ini tetap nggak puas dengan apa yang dilakukan dalam yang dilakukan oleh Colonstan. Udah dimasukin dalam apa, kotak peti, siksa, setrum, terus apa lagi tadi. Nah ini masih tetap nggak puas, dia minta untuk membuat Colonstan ini agar tidak melarikan diri. Dia membuat tanda tangan kontrak, sebagai tanda tangan kontraknya itu sebagai menjadi budak. Karena Colonstan ini udah sering disiksa, jadi dia terpaksa nih menandatangani kontrak sebagai menjadi budak. Selama itu dia dikunci di dalam kotak dan digantung di langit-langit, sementara si penculik melakukan hitungan yang tadi. Nah sebenarnya Colonstan ini waktu menumpang jadi udah ngerasa ada firasat buruk nih waktu dia mau numpang selama perjalanan. Beberapa mil di perjalanan tadi, keluarga Hopper ini membiarkan si Colonstan untuk membuang air kecil di tempat peristirahatan sih, kayak kalau di sini kayak pom bensin lah, berhenti dulu untuk istirahat dari kalau kita perjalanan jauh. Dan ini sempat dengar suara orang mengatakan untuk berlari dan melompat dari jendela dan tidak pernah melihat ke belakang. Orang ini mengatakan dia merasakan getaran aneh pada Cameron. Apa yang ngomong? Gue sih kalau mikir kayaknya kayaknya si istrinya atau karena kan ini kan di perjalanan. Siapa coba yang pernah ketemu sama Cameron dan di tempat asing? Berarti kan kemungkinan nih istrinya ini yang memberitahu, yang memberi peringatan itu. Beri komentar di kolom bawah ya. Oke, next. Colonstan ini merasa bodoh, yang ngerasa dirinya bodoh lah saat dia mendengarkan ada peringatan itu, dan dia mengabaikan dan melanjutkan naik ke dalam mobil. Waktu dia masuk ke dalam mobil itu, saat itu dia melihat sebuah kotak, sebuah benda aneh berbentuk kotak kayu berat dengan lubang dan satu sisi di kursi di sebelahnya. Ini telah mengambil kotak kayu tersebut yang aneh itu, ditaruh di kursi belakang. Si Colonstan ini ya, dia dalam wawancara dia mengatakan, aku tidak tahu itu benda apa, tapi saya akhirnya tahu kalau itu adalah kotak kepala. Si Hopper ini melanjutkan perjalanannya di jalan tanah, dan di situ dimulai si Colonstan ini diikat dan disumpal mulutnya dan mengunci kepalanya ke dalam kotak
engsel ya, bersegel apa berengsel sih? Oh, berenggelam. Ini kotak ini dibangun oleh tukang kayu yang terampil, dilapisi dengan kedap suara. Mulutnya sumpel, habis itu dimasukin dalam kotak. Ransel, berarti otaknya kayak dalam kotak. Tiba di rumah pasangan tersebut, Wallenstein ini ketakutan dan dikeluarkan dari kotak dan digantung dengan rantai di ruang bawah tanah. Dalam keadaan matanya tertutup ini, Hooker si tuyul ini memperkosa. Tapi masih belum puas nih juga. Dipukulinya. Ini orang sakit jiwa. Bagaimana? Ini tambah lagi si perempuan si Janice ini istrinya nih loh. Ini suaminya ini memperkosa cewek orang lain. Apa nggak mikir otaknya? Apa nggak cemburu atau jealous atau gimana? Apa nggak ngerasa jijik atau gimana? Riol. Hooker ini merayakan hasil penangkapannya. Nah, udah kayak nangkep buruan aja di hutan. Nah, ngerayain hasil tangkapannya. Dan ngerayainnya ya pesta sambil berhubungan dengan si istrinya ini di depan Wallenstein dalam keadaan dirantai di depan mereka ini. Wawancaranya ini, aku takut, kata si Wallenstein. Janice memperhatikan Janice ini istrinya ini memperhatikan Wallenstein dan mereka melakukan hubungan di depan Wallenstein. Dan aku berpikir setelah ini akan si Wallenstein ini berpikir setelah ini dia akan dibunuh. Selesai nih setelah ini. Nah, ini awal dari pertamanya dia dimasukkan dalam peti sebuah kotak peti lah. Dia dipaksa masuk dalam keadaan rantai, suruh ngerangkak jalan tuh. Ini jalan suruh masuk ke dalam peti. Si Hooker ini gak peduli ukuran seberapa, suruh masuk semuanya. Ngerangkak masuk ke dalam peti itu. Setelah itu dikunci. Peti mati itu dikunci dan dilarang bersuara. Dari awal gua baca nih nggak bisa bayangin selama 7 tahun dimasukin dalam peti, dikurung, disekap. Ini rasanya gimana kan pas waktu panas yang tadi 30 derajat Celcius panasnya tuh dalam peti. Kasus penjulakan ini sebenarnya udah banyak banget kasusnya di negara-negara lain, apalagi di negara kita nih banyak sekali ya. Sebenarnya ya dari hal ini kayaknya kita harus lebih dari awal, memang kita harus lebih hati-hati untuk khususnya untuk cewek ini. Jangan suka terlalu percaya dengan orang lain. Kita juga harus merhatiin adik-adik kita nih, yang perempuan yang laki aja bisa diculik juga. Entah, banyak kasus yang kadang mereka udah ditemukan dalam keadaan yang ya udah nggak selayaknya lah. Setelah dari dia habis dapat buruan ini, astagfirullah. Setelah keluarga Hooker ini udah membawa si Wallenstein ini, mereka berdua ini pindah. Si Wallenstein ini dibawa ke rumah mobil kecil di tempat yang sangat terpencil. Nah, awal dari si Wallenstein ini disekap di dalam peti, dibawa ke tempat kamar tidur selama 7 tahun. Saat istrinya Cameron ini, Janice ini melahirkan anak keduanya. Nah, si Wallenstein ini saat melahirkan ini, Colin ini tidak dikeluarkan, nggak dikeluarkan nih dalam peti, dan dibiarkan kelaparan dan dehidrasi. Waktu kelahiran Janice ini kan dibiarkan kelaparan sampai dehidrasi ya. Nah, dia dikeluarkan dalam keadaan seperti itu. Nah, dilanjut lagi tuyul, dipukul, disiksa lagi. Ini juga otaknya dicuci untuk meyakini Colin agar tidak melarikan diri. Ini
Colin ini meyakini bahwa mereka adalah bagian dari The Company, organisasi bayangan. Nah, kalau misalnya si Colin Stan ini mencoba melarikan diri, dia akan mengirim orang untuk membunuh keluarganya. Istrinya juga ini terlibat juga dalam cuci otaknya. Nah, istrinya ini mengatakan kalau si Colin Stan ini melangkahkan kaki dari keluar dari rumah ini, ada senapan yang menodong kepalanya dan akan pelatupnya akan ditarik dan kepalanya akan, nah dia pokoknya ditakut-takuti seperti itulah, diancam pokoknya. Dan apa caranya dia mencuci otaknya kan dengan cara kalau dia ini sebagai The Company, dia mengancam kalau dia tidak menuruti perintahnya dan tidak mau menjadi budak menjadi budak. Dari situlah Colin Stan ini semakin patuh dan putus asa untuk melarikan diri. Dan dari itu serangan sadis dan bertambah lagi, siksaannya makin bertambah lagi dari perjanjian itu. Dari sinilah serangan sadis di awal cuci otak inilah Colin Stan ini menandatangani sebagai budak. Si Colin Stan ini namanya diganti menjadi si K. Nah, lalu si K dia dipaksa untuk memanggil keluarga Hooker. Si Cameron ini dipanggil sebagai tuan dan Janice dipanggil sebagai nyonya. Ngerasa satu lagi ada yang anehnya lagi, Cameron ini bahkan mengajak Colin Stan untuk berkunjung ke orang tuanya si Colin Stan ini untuk kalau dia ini si Cameron ini pacarnya. Nah, sebagai pacarnya, dan dia merasa bahagia bersama Cameron ini. Sebenarnya orang tuanya curiga dan berpikir mereka ini ya mengikuti sebuah organisasi. Jadi si orang tuanya sih ya antara terpaksa atau gimana aku tidak tahu, yang pasti orang tuanya ini percaya aja. Ini Colin mungkin udah ketakutan karena kontrak dan ancaman oleh keluarga Hooker, makanya dia melakukan semua itu ya, sampai jadi pura-pura seolah-olah bahagia. Pura-pura bahagia. Colin Stan ini akhirnya dibiarkan untuk keluar dan mengurus anak-anaknya si keluarga Hooker, dan disuruh juga ya untuk mengurus urusan rumah tangga lah intinya. Si Colin Stan ini juga tidak berpikir untuk saat dibiarkan keluar juga, Colin Stan ini tidak berpikir untuk kabur ya, karena dia ketakutan karena sebuah perjanjian di kontrak ini, dan juga ancaman dari si keluarga Hooker akan membunuh keluarganya jika dia melarikan diri. Hooker ini akhirnya ngambil keputusan untuk menikahi Colin Stan untuk dijadikan sebagai istri kedua. Ini istrinya ngerasa cemburu oleh perilaku si Cameron yang berniat untuk menjadikan si Colin Stan ini dijadikan sebagai istrinya. Nah, dari situ tuh si Janice ini memutuskan untuk cerita ke Colin Stan bahwa tentang The Company itu sebuah kebohongan. Dan dari faktanya ini ternyata si Janice ini adalah korban pertama dari Cameron, korban pertama budak si Cameron ini. Awalnya si Janice ini pada usia 15 tahun dia diperlakukan hal yang sama seperti si Colin Stan, sama persis. Dia menceritakan semuanya pada Colin Stan. Kalau dulunya dia juga disiksa, dijadikan ya intinya sama, menceritakan semua yang dilakukan oleh Cameron pada Colin Stan itu sama dengan si Janice. Tapi Janice ini tampak menikmati saat menyiksa si Colin Stan bersama Cameron ini. Si Janice ini juga dipaksa untuk menandatangani kontrak sama seperti si Colin Stan, tapi bedanya si Janice ini dipaksa untuk mencari sebuah budak baru, suruh menculik gadis baru dan untuk dijadikan sebagai budak itulah.
pada bulan Agustus 1948 jenis ini pada bulan Agustus 1948 jenis ini mengantarkan Kolonstein ke ke stasiun bus sebelum melarikan diri bersama kedua anak. Bulan Agustus 1948 si jenis ini mengantarkan Kolonstein ke stasiun TV sebelum melarikan diri bersama dua putrinya. Ini terlalu baik hatinya atau gimana aku nggak tahu, tapi yang pasti sebelum dia pergi dengan bus itu, Kolonstein ini sempat menelpon Homeron dan memohon agar kesel tuh sama yang bikin aneh lagi sama Kolonstein ini, dia sempat nelpon dulu sama Homeron kalau dia itu pamitan lah, intinya ingin meninggalkan si Homeron ini sambil nangis sama orang yang udah nyiksa dia selama 7 tahun. Pamitan coy. Nah tuyul yang luar biasanya lagi, Kolonstein tidak melaporkan kasus penculikan dan pelecehan dia nih oleh Kolonstein, oleh Homeron. Nah ternyata dia itu mengatakan berharap pada Hawker untuk berubah, berubah jadi lebih baik. Udah disiksa 7 tahun saya. Akhirnya yang melaporkan si Hawker ini, si orang gila ini adalah istrinya sendiri, dan dia mengatakan semuanya apa yang telah terjadi oleh si Kolonstein dan dia. Dan si jenis ini mengatakan Hawker ini juga yang telah membunuh Maria Elizabeth Spenhike yang menghilang pada Januari 1976. Nah, ini bersaksi dan melawan suaminya. Dia diberi perlindungan sementara Hawker dipenjara selama 104 tahun. Nah, selama persidangan ini Kolonstein ini menderita sebuah penyakit sindrom Stockholm. Nah, ini yang terjadi ketika orang mulai mencintai penculiknya karena tekanan hebat yang terjadi pada mereka. Dia mengatakan bahwa si Kolonstein ini dalam wawancaranya dia mengatasi semua cobaannya ini, dan ini berkata, saya belajar saya bisa pergi kemana saja dalam pikiran saya. Kamu cukup menyingkirkan diri dari situasi nyata yang sedang terjadi dan pergi ke tempat yang lain. Kamu pergi ke suatu tempat yang menyenangkan di sekitar orang yang kamu cintai. Apa yang membuatmu bahagia? Menurutmu gimana guys cerita ini? Ini sebenarnya banyak sih kasus-kasus ini. Apa semua penculik ini sekejam ini ya? Kok bisa ya sih kasus-kasus penculikan yang terjadi di negara kita juga, dan bahkan juga kalau di zaman dulu itu dengar entah benar atau tidak, banyak anak kecil yang diculik dan kabarnya mereka itu diculik untuk dijadikan tumbal, dan kadang juga ada yang dijadikan sebagai yang organ tubuh, jual beli manusia lah, organ tubuhnya dijual.